Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini 3 Oktober 2021, Ibrani 2 ayat 1-4. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, tema khotbah minggu untuk kita, keselamatan dari Tuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa keselamatan itu adalah merupakan anugerah atau kasih karunia. Siapa yang percaya kepada Yesus dan melakukan kehendaknya, dialah yang akan diselamatkan. Di luar Kristus, tidak ada keselamatan. Pertanyaannya, apakah seseorang yang kepadanya diberi anugerah akan luput dari pembalasan yang setimpal atas ketidaktaatannya atau karena pelanggarannya? Tentu tidak. Sebab firman Tuhan yang disampaikan malaikat-malaikat pun tetap berlaku, yakni akan ada pembalasan yang setimpal terhadap ketidaktaatan dan pelanggaran. Apalagi firman yang disampaikan Tuhan dan yang disampaikan oleh orang-orang yang mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya dan yang diteguhkan dengan mukjizat-mukjizat dan berbagai karunia roh. Oleh sebab itu, sekalipun sudah beroleh kasih karunia untuk diselamatkan, ketaatan dituntut dari orang-orang percaya. Jika ada yang tidak taat, itu sama dengan menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu. Keberadaan kita sebagai orang yang diselamatkan sama seperti keberadaan umat Israel yang diselamatkan Tuhan dari perbudakan Mesir. Mereka keluar dari sana bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena perbuatan Allah yang ajaib. Tidak ada andil mereka untuk dapat keluar dari perbudakan itu. Tangan Allah yang teracunglah yang menyelamatkan mereka. Namun setelah mereka keluar dari Mesir, mereka tidak serta-merta masuk ke tanah Kanaan. Mereka masih harus berjalan di padang gurun. Dan di padang gurun dituntut ketaatan. Siapa yang memberontak, mereka akan mati. Dan banyak yang mati di perjalanan sebelum tiba ke Kanaan karena pemberontakan dan ketidaktaatannya kepada Allah. Dan akhirnya hanya sedikit yang tiba di Kanaan, tujuan perjalanan mereka. Demikianlah keselamatan yang kita terima dari Allah. Keselamatan itu diberikan Tuhan karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik atau karena kebenaran melakukan hukum-hukum yang ada, tapi semata-mata karena anugerah Allah. Namun sekalipun sudah diselamatkan, kita tidak serta-merta tiba ke Kanaan baru, surga yang kekal. Kita masih harus berjalan menuju ke sana. Seperti Israel yang berjalan di padang gurun, demikianlah kita berjalan dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan itu dituntut ketaatan supaya luput dari pembalasan yang diberikan kepada orang-orang yang tidak taat. Kita harus hidup dalam kebenaran, dan Yesuslah jalan, kebenaran dan hidup itu. Selama pelayanannya, ia mengajarkan banyak hal untuk ditaati, dan ia mengutus rasul-rasulnya untuk mengajarkan apa yang ia ajarkan kepada mereka. Ajaran itu bukan untuk disia-siakan tetapi untuk ditaati. Ia mengajarkan banyak hal dan konsekuensinya jika ditaati dan jika tidak ditaati. Seperti perihal mengampuni. Siapa yang tidak mengampuni, ia tidak diampuni. Yesus membuat perumpamaan tentang orang yang berhutang, yang hutangnya dilunaskan tuannya, tapi ia tidak mau melunaskan hutang yang berhutang padanya. Akhirnya ia dibuang ke neraka. Yesus juga mengajarkan tentang benih yang ditabur, tentang bendahara yang tidak jujur, tentang perempuan bijak dan bodoh, tentang benih yang tumbuh, tentang ilalang di tengah gandum, dan banyak lagi. Semua ini adalah petunjuk hidup bagi orang-orang yang padanya sudah diberi anugerah keselamatan. Siapa yang tidak taat kepada firman atau pengajaran Yesus, ia tidak luput dari pembalasan. Mengingat pentingnya hidup taat seturut dengan kehendak Tuhan, orang percaya harus terus belajar
Dan dalam belajar seseorang harus mau mendengar firman Tuhan. Sebab dari pendengaranlah iman akan tumbuh. Siapa yang lamban mendengar, ia tidak akan bertumbuh dalam iman. Ia akan tetap menjadi anak kecil yang minum susu. Dan anak kecil tidak mengerti kebenaran. Kalau tidak mengerti kebenaran, ia tidak akan bisa membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Kalau ia berbuat jahat, ia tidak luput dari pembalasan. Dalam Ibrani 5 ayat 11 sampai 14 dituliskan begini. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pelanggaran atau ketidaktaatan bukan hanya terjadi karena seseorang lamban mendengar, tetapi bisa juga karena ia mendengarkan pengajaran-pengajaran yang sesat dan akhirnya terhanyut di bawah arus. Dalam pasal 2 ayat 1 dituliskan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar untuk bisa meneliti apa yang didengar. Seseorang harus tumbuh dewasa dalam iman, sebab anak kecil tidak bisa meneliti apa yang didengarnya. Baginya yang penting hatinya puas dalam mendengarkan dan keinginannya tercapai, serta persoalan hidupnya yang penuh penderitaan bisa terjawab. Tapi bagi orang yang dewasa dalam iman atau orang yang bertumbuh dalam firman, tidak begitu adanya. Ia akan menggunakan nalar dan pengetahuan serta hikmat untuk meneliti dan memperhatikan setiap hal yang ia dengar. Sebab memang arti firman itu sendiri dalam bahasa Logos adalah nalar atau pengetahuan. Dan dalam bahasa Ibrani dituliskan dafar, artinya salah satunya adalah hikmat. Dan semua ini, nalar, pengetahuan dan hikmat Tuhan, tidak datang begitu saja menghampiri seseorang. Seseorang harus terus belajar, mencarinya seperti mencari emas dan permata, dan memohon karunia Roh Kudus untuk dapat memahaminya. Mungkin inilah sebabnya pengikut-pengikut Yesus disebut dengan murid-murid karena identik dengan belajar. Dalam amanat agung, Yesus juga berpesan supaya rasul-rasulnya memuridkan seluruh bangsa dan mengajarinya tentang apa yang diperintahkan Yesus. Perintah-perintah itu tertulis dalam kitab suci, disampaikan oleh Tuhan dan orang-orang yang mendengarnya dengan cara yang dapat dipercaya dan diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat dan berbagai karunia roh. Perlu diingat, mujizat-mujizat dan karunia-karunia Roh Kudus yang dibagikan Allah kepada mereka yang memberitakan keselamatan itu adalah untuk meneguhkan kesaksian mereka. Jika ada orang yang membuat tanda-tanda mujizat, tapi pemberitaannya sesat, atau kesaksiannya bersumber dari perasaannya, atau pengalamannya sendiri, atau bukan dari pengetahuan tentang keselamatan atau tentang firman, maka sesungguhnya ia bukan orang yang dapat dipercaya. Sebab yang menyelamatkan bukanlah tanda-tanda atau mujizat-mujizat, tetapi berita tentang Yesus Kristus yang adalah firman Tuhan. Karunia-karunia Roh Kudus itu meneguhkan pemberitaan yang disampaikan. Karunia itu bermacam-macam. Ada karunia menjadi rasul, ada karunia bernubuat, ada karunia mengajar, ada karunia memberitakan Injil, ada karunia melayani, ada karunia membagi-bagikan sesuatu menurut kemurahan, ada karunia memimpin, ada karunia mengusir setan, ada karunia berkata-kata penuh kebijaksanaan, ada karunia untuk menyembuhkan, ada karunia untuk berbicara roh, ada karunia untuk menafsirkan bahasa roh, dan lain-lain. Semuanya ini dibagikan seturut kehendak Tuhan. Setiap orang tidak harus memiliki semua karunia ini, tetapi yang pasti karunia ini ada dibagikan kepada orang-orang yang memberitakan dan menyaksikan keselamatan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika Allah sudah menyusun rencana dan melakukan penyelamatan kita sedemikian rupa baiknya dan sempurnanya, masihkah kita akan menyia-nyiakannya? Luputkah orang yang tidak taat kepadanya? Untuk itulah, taatlah kepada Tuhan
kepada firman yang diberitakan dengan cara yang dapat dipercaya. Dan pakailah waktu yang ada untuk mendengar serta mempelajarinya, supaya saudara bertumbuh dewasa di dalam iman. Jika waktu yang ada hanya dipakai untuk mencari makan, tidur, nongkrong, pesta, berziarah, piknik, bermedia sosial, bersosial, dan mengurusi perkara-perkara orang lain, meneliti keberadaan orang lain, berdiskusi tentang hal di luar keselamatan, kapankah saudara akan belajar? Ditambah lagi, jika saudara malas datang ke gereja dan tidak datang ke persekutuan yang diaturkan gereja, tidak diragukan lagi, saudara adalah anak kecil yang minum susu. Anak kecil tidak mengerti kebenaran, tetapi merasa mengerti mungkin. Jika tidak mengerti kebenaran, tidak mungkin diselamatkan. Keselamatan sudah diberikan Tuhan. Jangan sia-siakan. Taatlah kepadanya dan lakukan firman-Nya. Amin.